Semangat ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurfahmah, absen 6, NIM 18 10 12 51 230. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang pentingnya pendidikan inklusif. Selamat menyaksikan. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar pendidikan inklusi? Ada yang tahu tidak apa itu pendidikan inklusi dan betapa pentingnya pendidikan inklusi itu diselenggarakan? Nah, kalau kalian belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Let's go! Apa pendidikan inklusi itu? Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, teman-teman, jadi, pendidikan inklusi ini ialah pendidikan yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam karakteristik, baik itu siswa yang normal, memiliki kelainan, ataupun siswa dengan karakteristik lainnya. Dimana di sini mereka akan bersama-sama belajar dalam satu sekolah tanpa memandang kekurangan yang ada. Sehingga dengan pendidikan inklusi, maka akan menghindari terjadinya diskriminasi. Dan ingat teman-teman, bahwa di sini ditegaskan pendidikan inklusi ini bukan sebuah label, tetapi sebuah paradigma layanan pendidikan, sehingga anak tidak dibeda-bedakan lagi. Jadi, satu lagi nih, kita harus merubah paradigma bahwa ABK atau anak berkebutuhan khusus itu punya hak untuk masuk sekolah umum dan semua anak bisa sukses. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apakah ada undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan inklusi ini? Tentu ada teman-teman. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak bunyi undang-undangnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 1 menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 menegaskan setiap anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apakah penting pendidikan inklusi ini? Ya, tentu sangat penting. Dan mengapa sih dianggap penting? Ada yang mau tahu? Kalau mau tahu, tetap tonton video ini ya. Pendidikan inklusi sangat penting sebab dengan adanya pendidikan inklusi membuka kesempatan untuk peserta didik dengan berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dengan adanya pendidikan inklusi ini juga dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus agar dapat menerima, memahami, dan mengerti akan perbedaan dan keanekaragaman satu sama lain, mulai dari perbedaan fisik, kognitif, akademis, sosial, sampai dengan perbedaan emosional. Dengan kata lain, peserta didik diajarkan bagaimana bersikap toleransi dan menerima keanekaragaman yang ada, sehingga dapat hidup secara berdampingan dengan baik tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Adapun pentingnya pendidikan inklusi itu bagi siswa, yaitu siswa akan lebih aktif, mampu beradaptasi, dan menghargai perbedaan. Mereka juga dapat memahami pelajaran di sekolah dengan lebih baik dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya bagi guru, yaitu
Guru lebih terbuka terhadap perbedaan, mampu mendidik siswa yang lebih beragam, terlatih untuk mengatasi berbagai tantangan pembelajaran, serta memperoleh kepuasan kerja dan pencapaian prestasi yang lebih tinggi. Sedangkan bagi masyarakat, yaitu bisa memaksimalkan potensi masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa label dan diskriminasi, serta mendorong pemerintah untuk mengimplikasikan peraturan kependidikan. Nah, teman-teman, itu tadi pentingnya pendidikan inklusi bagi siswa, guru, dan juga masyarakat. Selain itu, ada juga pentingnya pendidikan inklusi lainnya. Di antaranya, yang pertama ialah berkurangnya rasa takut akan perbedaan individual dan semakin meningkatkan rasa percaya diri serta peduli pada anak luar biasa. Hanya pendidikan inklusilah yang potensial untuk menekan rasa takut dalam membangun kebertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman diri. Yang kedua, peningkatan konsep diri atau self-concept, baik pada anak luar biasa maupun pada anak normal. Hal ini akibat dari pergaulan yang terjadi sehingga menjadikan keduanya saling toleran, sehingga antara anak normal maupun ABK tidak ada lagi terjadi diskriminasi atau perkelahian. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan kognisi sosial makin berkembang pada keduanya. Mereka dapat saling membantu satu sama lain, sehingga mendorong pertumbuhan sikap sosial yang pada gilirannya akan menumbuhkan kognisi sosial. Yang keempat, pertumbuhan prinsip-prinsip pribadi menjadi lebih baik, terutama nih dalam komitmen moral, pribadi, dan juga etika si anak. Mereka saling tidak curiga dan mereka pun saling membutuhkan karena adanya rasa persahabatan yang erat. Sehingga di sini juga mereka akan merasa saling membutuhkan untuk sharing dalam berbagai hal. Kemudian, yang kelima, setiap anak akan menjadi dewasa. Saat dewasa, ia akan hidup dengan masyarakat yang sangat beragam. Dalam masyarakat tidak ada sesuatu yang diseragamkan, semuanya serba alamiah dan beraneka ragam. Sehingga dengan pendidikan inklusi ini bisa mendidik anak untuk nantinya atau sebagai bekal di kehidupan dewasanya nanti. Kemudian yang keenam, pendidikan inklusif merupakan sarana belajar paling cocok untuk semua anak dalam hal adaptasi dan sosialisasi. Pendidikan inklusif menjadi wadah yang wajib bagi semua anak untuk tetap bersosialisasi dengan anak lain yang memiliki keragaman. Kemudian, yang ketujuh, pendidikan inklusif sangat cocok untuk semua anak karena setiap anak memiliki kebutuhan sendiri-sendiri yang unik. Setiap anak mempunyai karakteristik yang unik yang hanya bisa dikembangkan dengan program-program yang diindividualisasikan. Kemudian, selanjutnya, pendidikan inklusif ini lebih efisien dalam penggunaan sumber belajar dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang pendidikan inklusi. Menyenangkan sekali kan jika kita punya banyak teman dan berteman tanpa memandang perbedaan. Jadi, semoga pendidikan inklusi ini dapat berkembang dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia agar terciptanya rasa kebersamaan, saling menghargai, dan tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Nah, sekian video dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.